Khususnya kaitannya dengan revisi Undang-Undang Sisdiknas di filosofi dan kompetensinya. Baik, Prof. Ali sudah di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Prof. Ali. Karena tadi beliau ada gangguan jaringan. Assalamualaikum, Prof. Ali. Ya, biasanya Bandung itu memang sulit karena kan daerah cekung. Oke, kayaknya Bandung malah agak sering gangguan. Nah, ada. Ada, nggih. Tapi audionya Di on kan audionya, Prof? masih mute, Prof. Ali. Masih mute. Masih mute, Pak Ali, Prof. Coba hostnya mungkin. Ah, oke. Sudah. Ini. Sudah. Tadi itu di mute dari host. Oh, alah, nggih, Prof. Ali. Monggo, Prof. Ali, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, izinkan saya share screen. Prof. Ali, laptopnya agak merunduk, Prof. Ali. Ya, sebentar dulu. Oke. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan itu bagian dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Yanto. Gitu. Jadi terutama yang berkaitan dengan kompetensi masa depan untuk generasi 2045. Ini presentasi yang akan saya sampaikan. Jadi saya memfokuskan pada kompetensinya saja. Itu filosofinya tadi sudah diungkap oleh Pak Menko PMK dan juga Pak Prof. Suyanto. Sedangkan saya memfokuskan pada kompetensi pendidikan masa depan untuk generasi 45. Ini. Dan ini sebetulnya sudah saya tulis itu pada beberapa buku, diantaranya adalah satu buku yang saya sudah kirim ke Pak Didi. Juga kalau nanti Muhammadiyah perlu ini, saya bisa kirimkan bukan hanya buku itu, tetapi juga ada satu lagi buku kumpulan tulisan dari berbagai profesor di berbagai perguruan tinggi. Itu namanya pendidikan untuk pendidikan menuju generasi emas. Itu. Ya, Prof, dengan senang hati. Nanti saya kirimkan. Perlu harus ada dua buku, satu Preparing Future Competencies, Quality Education for Preparing Future Competencies, dan yang satu lagi adalah Pendidikan Menuju Indonesia Emas, judulnya itu. Termasuk yang tadi disebutkan oleh Prof. Yanto, yaitu hasil karya BSNP itu nanti bisa digabung juga itu sebagai katakanlah referensi untuk masukan. Ya, kita semua concern terhadap bagaimana undang-undang ini kalau direvisi. Jangan sampai undang-undang direvisi bukan revisi tapi diganti total, itu tidak. Saya sudah mengatakan kepada Prof. Suyanto bahwa di undang-undang itu banyak yang baik. Karena justru saya tahu dulu adalah ketua tim penyusunnya itu reformasi pendidikan adalah Prof. Suyanto. Jadi banyak sekali bagian-bagian yang harus dipertahankan, tapi ada bagian-bagian juga yang harus direvisi. Seperti tadi juga dijelaskan oleh Prof. Suyanto untuk menyesuaikan dengan tuntutan generasi, apalagi generasi yang akan datang. Terutama setelah revolusi industri 4.0, revolusi dan generasi atau sosial masyarakat 5.0 itu tentu saja itu berdampak kepada tuntutan untuk masa depan, dan ini juga harus diakomodir oleh undang-undang. Tapi to some extent tidak boleh semuanya diganti, ada bagian-bagian yang harus dipertahankan. Itu juga sudah pernah saya sampaikan kepada Prof.
Suyanto itu. Nah, baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya karena fokusnya kepada kompetensi masa depan, terutama 2045 dan selanjutnya and beyond, itu maka pertanyaannya mengapa perlu mengantisipasi kondisi masa depan. Nah, ini yang harus kita jawab sebentar ya. Saya mau Oke. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, masa depan atau 2020, 2045 dan selanjutnya itu akan banyak tantangan. Bukan hanya tantangan sebetulnya, tetapi juga peluang yang disebabkan oleh berbagai perubahan yang terjadi. Dan perubahan-perubahan itu di antaranya itu bahkan kalau ini kita dalam buku yang saya tulis ini, kita tidak tahu secara pasti akan seperti apa masa depan itu. Meskipun sains itu yang relevan itu dapat menjadikan kita atau menjadikan dasar kita untuk membuat proyeksi dan prediksi. Nah, itu. Jadi meskipun kita tidak tahu kondisi masa depan yang exactly itu, tetapi kita bisa membuat prediksi-prediksi terhadap kondisi masa depan itu berdasarkan sains dan ini. Nah, apalagi ini dikutip, saya mengutip tulisannya si Fadel itu bahwa the only consistency from year to year is change. Yang konsisten itu setiap tahun itu change, itu perubahan sebetulnya itu dari filosofi Demokritus dulu itu bahwa dunia ini atau kehidupan ini pantare, artinya mengalir terus tidak akan berhenti. Nah, dan ini dirumuskan oleh si Fadel bahwa the only consistent consistency from year to year is change. Nah, juga oleh Adair itu dia mengatakan bahwa the change is a way of life. Those who look only the past and the present will miss the future. Ini jadi luar biasa sekali itu ya. Ini yang saya kutip. Tapi ada sebetulnya pandangan-pandangan futuristik dari ajaran agama Islam, yaitu Sayyidina Ali, bukan Ali yang ini Pak ya. Jadi Sayyidina Ali itu mengatakan begini, alimu, ini dalam konteks pendidikan itu ya, dalam konteks pendidikan, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Nah itu, ajarilah atau didiklah anak-anak kalian karena mereka ini diciptakan bukan untuk hidup di zamanmu, tapi hidup di zaman yang akan datang. Jadi artinya kalau kita menyerahkan melaksanakan pendidikan, maka itu sungguhnya kita harus menyiapkan mereka untuk bisa hidup di masa yang akan datang, bukan hidup di masa ini. Meskipun demikian nanti akan kita jelaskan bahwa pendidikan itu memang ada yang harus dikonservasi, dipelihara, dijaga. Kompetensi-kompetensi tertentu, tapi juga ada yang kita harus diantisipasi. Nah, kemudian agar generasi 45 itu dapat survive, nah ini pandangan saya, bahwa pendidikan perlu mengantisipasi kompetensi-kompetensi seperti apa yang harus dibekalkan kepada mereka. Itu. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita lanjutkan. Mari kita lihat bahwa berbagai perubahan itu akan terjadi pada kehidupan kita, termasuk di Indonesia. Sebetulnya perubahan ini juga perubahan secara global, tapi juga kita ini tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh global itu. Yaitu perubahan terjadi akibat kemajuan dalam sains dan teknologi, terutama di digital teknologi. Nah, perubahan ini itu akan berdampak pada tuntutan tentang kompetensi. Ini yang harus diinikan. Jadi artinya undang-undang kita itu harus juga mengantisipasi bahwa di masa yang akan datang itu akibat perubahan yang sangat cepat dalam bidang sains dan teknologi, terutama digital teknologi, maka rumusan kompetensi-kompetensi tentu saja bukan yang bersifat khusus, tetapi undang-undang itu kan hanya payung. Jadi harus bisa memayungi tentang berbagai kompetensi yang harus diberikan melalui pendidikan nasional kita ini. Kemudian yang berikut itu adalah tren dalam integrasi ekonomi. Ke depan ini
sekarang aja sudah mulai itu integrasi ekonomi itu terjadi itu dalam berbagai hal, baik nasional maupun secara global. Nah, ini akan berdampak pada kompetensi terutama untuk meraih pekerjaan. Nah, itu seperti tadi disebutkan oleh Pak Menko bahwa pendidikan itu dalam ajaran Islam pun beliau mengutip dalil Al-Qur'an yang tadi disebutkan oleh Pak Menko. Itu kan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu 'ala makanatikum inni 'amil, itu benar-benar itu bahwa kita itu tidak bisa mendidik melepaskan diri dari bahwa mereka nanti akan bekerja gitu. Jadi artinya apa yang kita siapkan atau undang-undang yang akan memayungi bagaimana kita menyiapkan generasi kita, generasi yang akan hidup di masa depan kita itu dengan bekal-bekal pendidikan, itu harus juga memperhatikan itu. Ya, bagaimana rumusannya itu urusan orang atau legislator itu, bagaimana ininya. Tetapi sekurang-kurangnya kita harus memberi masukan bahwa ini harus diantisipasi loh, gitu. Jadi jangan, maaf. Nah, kemudian yang berikut terjadi juga perubahan lingkungan, itu. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan environmental change itu seperti perubahan iklim, kemudian polusi dan sebagainya. Ini akan berdampak juga pada berbagai jenis pekerjaan. Jadi macam-macam pekerjaan itu. Dan ini kalau misalnya kita tidak mempersiapkan anak didik kita ini untuk menghadapi tantangan seperti itu, dia juga tidak akan survive. Dan juga bukan hanya itu, kalau dia bisa mengatasi tantangan seperti itu, maka juga dia bisa mengambil peluangnya itu. Yang berikut adalah perubahan demografi. Oh, tadi sudah disinggung oleh Pak Menko, itu tentang bonus demografi kita. Ini akan sekarang pun sudah terjadi sebetulnya bonus demografi. Itu konsep ekonomi di mana jumlah penduduk usia produktif, yaitu di sana dijelaskannya usia produktif itu antara 16 tahun sampai 56 tahun. Itu lebih sedikit lebih banyak daripada jumlah penduduk yang bukan usia produktif, yaitu di bawah 16 tahun, di atas 56 tahun. Nah, sekarang sudah terjadi hal seperti itu. Kita bayangkan tadi data yang disebutkan oleh Pak Menko itu 140 juta itu angkatan kerja kita itu. Itu angkatan kerja, belum ditambah yang belum ditambah yang SMA itu juga sebetulnya sudah masuk kepada usia produktif itu. Nah, ini akan berdampak pada excess supply dari tenaga kerja. Kemudian yang berikut adalah perubahan sosial politik. Akibat arus informasi, waduh, sosial politik ini kita sudah berubah sekali. Kita tahu bahwa dampak dari terjadinya apapun di dunia ini itu kan akan masuk ke kita itu, dan ini juga akan memberikan pengaruh kepada ini, terutama gaya hidup itu. Jadi itu harus diantisipasi oleh kita. Nah, secara nasional, mohon maaf sebelumnya ini, fungsi pendidikan. Nah, saya menuliskan dalam buku saya, sebetulnya ada 2 buku yang saya tulis itu, yaitu tentang pendidikan pendidikan untuk pembangunan nasional, itu juga saya tulis dalam bahasa Inggris, Education for National Development, A Case Study of Indonesia. Yang satunya itu adalah Quality Education for Preparing Future Competencies. Nah, khusus yang tadi saya sebutkan ini sekarang lagi direvisi, mudah-mudahan dalam 1 bulan yang akan datang ini sudah muncul itu di Google, di Amazon itu. Jadi fungsi pendidikan dalam konteks global itu 3, 4. Tadi itu sebetulnya juga sudah disebutkan oleh Pak Menko itu. Itu pertama personal development. Nah, ini tidak disebutkan oleh Pak Menko, tapi personal development itu sangat penting sekali. Bahwa pendidikan itu harus bisa mengembangkan pribadi peserta didik. Yang kedua, employability. Nah, ini juga menekankan dan menggarisbawahi apa yang disebutkan oleh Pak Menko dengan Prof. Suyanto, bahwa kita harus mempersiapkan mereka itu untuk bisa bekerja, yaitu dengan kompetensi-kompetensi.
juga tadi dijelaskan oleh Prof. Yanto dan Pak Menko, yaitu citizenship. Nah, itu kan kewarganegaraan, nasionalisme dan sebagainya. Ini juga ada. Dan yang terakhir adalah transmission and transformation of culture. Jadi transmisi dan transformasi budaya. Jadi ini fungsi pendidikan secara global dimanapun seperti itu dijumpai di Amerika, di Inggris, di Belanda, termasuk di kita itu semuanya itu adalah ini dirangkum sebetulnya fungsi pendidikan ke dalam 4 fungsi tadi itu. Nah, tapi kita kan sebagai bangsa Indonesia punya ini sendiri kan, punya ciri khas sendiri, punya undang-undang sendiri. Nah, undang-undang kita itu ini yang saya pesan-pesan kepada saya ngobrol dengan Prof. Yanto, ini kalau bisa ini tidak diubah itu. Yaitu di dalam definisinya itu pendidikan di Indonesia itu mengembangkan manusia seutuhnya. Dalam artian apa? Dia memiliki nasionalisme yang kuat, yang tentu nasionalisme itu berdasarkan Pancasila, tapi dia juga harus memiliki keberagamaan dan akhlak mulia. Muhammadiyah ini sangat organisasi yang sangat powerful itu di dalam hal membangun keberagamaan dan akhlak mulia, terutama keberagamaan yang berbasis Islam kan itu Muhammadiyah, NU dan Al-Wasliyah itu punya misi ini dan itu harus dipertahankan, harus juga tercantum atau di dalam undang-undangnya. Nah, tapi juga kita harus mengembangkan kepribadian dan karakter bangsa. Itu tadi sudah saya menggarisbawahi apa yang disebutkan oleh Prof. Yanto mengenai pendidikan karakter itu penting sekali. Tapi karakter Indonesia itu meskipun pendidikan karakter Indonesia itu juga banyak sekali yang bersinggungan dengan atau beririsan dengan karakter-karakter yang bersifat global seperti yang tadi disebutkan. Fairness itu di mana-mana ya harus, termasuk di kita. Bahkan di kita juga harus. Bahkan di kita malah harus lebih ditekankan karena fairness ini yang perkara yang seringkali itu kurang menjadikan perhatian. Kalau orang sudah memperoleh kekuasaan, fairness-nya itu akan kurang. Yang berikut adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan juga mencakup intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi berkaitan juga dengan tadi keberagamaan dan juga kecakapan. Nah, itu. Jadi kecakapan itu yang bersifat dasar. Ya, tentu saja nanti sekuensnya tadi dijelaskan oleh Pak Menko itu bahwa bahwa kurikulum itu kan intinya 2, yaitu core dan sequence. Jadi core itu sebetulnya kalau dalam bahasa kurikulum itu content and sequence. Jadi isi dan urutan. Nah, core ini isi soal konten. Nah, sedangkan sequence itu soal urutan. Pendidikan dasar itu SD itu apa dulu, SMP apa dulu itu soal sequence. Tapi tetap mereka harus memiliki kecakapan dasar. Kecakapan seperti apa? Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Dan yang berikut adalah kompetensi. Yang kompetensi itu terutama adalah kompetensi-kompetensi yang nanti diantisipasi digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, saya punya pandangan bahwa dimensi pendidikan itu mempunyai 2. Jadi ini saya gambarkan di buku itu like 2 sides of coin, both dimensions should exist. Jadi kayak 2 koin lah. Kayak koin yang punya 2 sisi. Ada sisi depannya, ada sisi bagian belakangnya. Jadi nggak boleh dipisahkan kayak 2 koin itu. Harus ada semuanya. Yaitu dimensi konservatif dan dimensi antisipatif. Jadi harus ada ya dikonserv, dijaga, dipelihara, tidak boleh hilang. Dan harus ada juga dimensi yang yang bertujuan untuk mengantisipasi. Nah, apa dimensi konservatif dari pendidikan nasional yang ini harus juga dijaga dan harus menjadi bagian dari sistem undang-undang sistem pendidikan nasional. Yaitu terkait dengan pengembangan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Itu ya seperti yang tadi di rumusan undang-undang itu yang saya katakan kalau bisa tidak diubah itu.
yaitu seperti mengembangkan nasionalisme. Begitu juga keberagamaan dan akhlak mulia, karakter, sistem nilai, dan berbagai kompetensi dasar baik untuk menjalani kehidupan dan atau mengembangkan diri melalui pendidikan lanjut. Nah, ini adalah yang harus dipelihara. Jadi artinya dari mulai pendidikan yang sangat dasar, bahkan saya nanti mengusulkan pendidikan dini itu masuk pada pendidikan dasar itu. Karena di negara-negara maju itu pendidikan dini itu sudah masuk pada pendidikan dasar, terutama pendidikan dini prasekolah seperti misalnya TK itu TK itu masuk. Jadi setiap orang bahkan itu juga tercantum di dalam goals number 4 dari Sustainable Development Goals UNESCO. Jadi kita harus juga ada universal preschool education, itu bagian dari. Jadi artinya di undang-undang kita ini harus masuk bahwa pendidikan taman kanak-kanak yang sekarang kita namanya taman kanak-kanak, whatever nanti itu harus masuk pendidikan dasar. Karena di situ menanamkan dasar-dasar itu. Prof. Yanto ini tahu sendiri bahwa di Amerika itu kalau anak-anak TK itu dibangunnya itu kalau dia makan permen plastiknya tidak ada tempat pembuangan plastik, maka dia kantongin gitu untuk dicari. Gitu. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Itu ditanamkan dari mulai juga begini. Kita ini menganggap bahwa pendidikan prasekolah terutama TK itu hanya untuk bermain-main saja, tidak. Nah, itu jangan katanya. Saya kebetulan, mohon maaf ya, bukan lagi ini. Saya kebetulan punya cucu itu sekolah di Inggris dari mulai TK, dia sudah diajarin bagaimana membaca. Sehingga begitu dia masuk SD, sekarang umur 7 tahun sudah kelas 3 SD dia. Kalau di sini SD itu. Meskipun nanti kalau pulang ke Indonesia dia masuknya kelas 2 gitu. Itu tetap dia itu dia sudah bisa baca, dia sudah bisa menghitung dan sebagainya, hal-hal yang dasar. Nah, ini kompetensi dasar seperti ini itu sangat dibutuhkan sehingga mereka itu pantas lebih cepat itu di dalam perkembangan intelektualitasnya itu. Yang berikut dimensi antisipatif. Apa yang dimaksud dengan dimensi antisipatif? Yaitu terkait dengan pengembangan kompetensi untuk mengantisipasi tuntutan masa depan yang terus dan cepat berubah. Nah, ini dimensi antisipatif. Nah, biasanya ini kompetensi-kompetensi ini itu mulai ditanamkannya itu sejak di pendidikan menengah. Jadi artinya sekuensnya itu dasar seperti apa, menengah seperti apa, itu minimal aturannya yang menjadi payungnya itu harus mengakomodasi hal seperti itu. Kemudian dimensi yang berkaitan dengan dimensi antisipatif itu ada 4, saya merumuskan itu. Itu semua saya tulis dalam buku itu. Ada 4 kompetensi, ada 4 domain kompetensi. Yang pertama itu adalah domain kognitif. Jadi kompetensi yang harus disiapkan kepada anak didik kita itu ada meliputi domain-domain kompetensi kognitif, afektif, psikomotor, dan survival. Dulu kalau kita merujuk kepada Bloom itu kan kognitif, afektif, psikomotor, termasuk yang Marzano itu yang ini revisinya. Tapi saya berpikir kalau dulu namanya konatif itu, Prof. Yanto ya, konatif itu. Jadi survival ini sebetulnya domain konatif itu. Jadi apa yang terkait dengan domain kompetensi kognitif itu? Domain kompetensi kognitif itu terfokus pada host, terutama pada pendidikan menengah, baik pendidikan menengah vokasional maupun pendidikan menengah umum. Itu kita harus sudah mulai melatih mereka untuk berpikir analitik, berpikir evaluatif, dan berpikir kreatif. Jadi 3 itu yang dalam bahasa umum pendidikannya itu universal language-nya itu adalah HOTS, higher order thinking skill. Nah, mengapa saya tekankan hal seperti ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hasil PISA dan Times itu menunjukkan bahwa kemampuan anak-anak
didik kita ini dalam bidang analytical thinking, evaluation, dan creativity itu sangat rendah sekali. Sehingga tidak pernah itu hasil tes internasional seperti itu menunjukkan ranking kita yang tinggi. Ranking kita itu selalu 3 di atas yang terbawah. Selalu itu bertahun-tahun. Karena apa? Nah, meskipun saya di BSNP saya katakan itu kita juga tidak perlu itu mentertawakan atau senang dengan kelemahan kita. Tetapi kita harus menjadikan itu juga yang mendorong Prof. Suyanto membuat multi level standard itu di BSNP yang dibubarkan itu. Jadi kelemahan anak-anak kita itu dalam belajar, terutama matematika, sains, dan bahasa, itu pada analytical thinking, evaluation, dan creative thinking. Nah, ini harus ditekankan sekali gitu, dalam domain kognitif dari future competencies. Karena di masa yang akan datang itu anak-anak tidak cukup hanya sekedar tahu atau hafal, itu namanya lower order thinking skill. Di masa yang akan datang itu kecakapan seperti itu akan sangat dibutuhkan. Kemudian apa domain afektif? Domain afektif itu fokus pada pengembangan pribadi. Nah, itu apa? Yaitu dia harus fleksibel. Tidak seperti kalau dalam bahasa, mohon maaf ini Pak Sungkowo, kalau bahasa Sunda itu kekehan, pokoknya begini, itu enggak, itu harus fleksibel dia di dalam ini itu. Yang kemudian dia harus memiliki jiwa kepemimpinan, leadership, kemudian dia juga harus punya inisiatif, tidak membeok saja, harus punya inisiatif. Kemudian dia juga harus produktif dan dia juga harus kooperatif. Nah, ini domain yang harus dikembangkan untuk kompetensi yang akan datang, yang mudah-mudahan nanti payungnya diakomodir dalam undang-undang tentang Sisdiknas yang akan datang. Revisi ya, saya tidak bermaksud ingin mencoba menganjurkan untuk mengganti, tapi revisi. Yang namanya revisi itu bagian-bagian yang dianggap kurang sesuai saja, bukan diganti keseluruhannya. Yang berikut adalah di domain psikomotor. Nah, saya merumuskan domain psikomotor itu berkait dengan HOS. HOS. HOS itu higher order skill. Apa itu? Yaitu cakap menggunakan berbagai perangkat teknologi. Itu. Kaitannya ini apa? Yaitu melek informasi. Dia bisa mengerti tentang bagaimana membaca angka, apa artinya dan sebagainya, data dan sebagainya. Itu melek informasi. Kemudian melek media. Juga media televisi, media berbagai macam jenis media dia bisa menggunakannya. Dan yang berkait dengan melek teknologi, terutama digital teknologi, itu harus dikuasai. Dan ini juga mudah-mudahan terakomodir di dalam undang-undang terkhusus. Yang berikut terakhir itu adalah domain survival. Apa domain survival ini? Domain survival ini fokusnya pada pengembangan kecakapan hidup yang tadi disebutkan oleh Prof. Suyanto. Itu adalah learning to learn, bahkan learning to unlearn. Nah, bahasa saya digunakannya lifelong learning. Jadi ke depan itu orang akan bisa survive kalau dia terus belajar sepanjang hayat. Bahkan saya di dalam YouTube ini Prof. Yanto ya, itu saya jelaskan bahwa lifelong learning itu sebetulnya Rasulullah itu yaitu utlubul ilma minal mahdi illah. Jadi sangat relevan sekali dengan ajaran agama Islam, terutama yang tadi yaitu utlubul ilma ilal mahdi ilal mahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Nah, apa itu? Unsur-unsur dari domain survival? Pertama adalah critical thinking, kemudian creative thinking, kemudian communication skill, dan collaborative skill. Ini saya mengutipnya dari Trilling dan Padel itu. Sambil dipersingkat, Pak. Ya, sedikit lagi. Implikasinya apa?
Implikasi yang pertama adalah pendidikan TK itu sebaiknya masuk pendidikan Dikdasmen. Nah itu. Kurikulum Dikdasmen itu berisi kurikulum yang bersifat core atau inti dan pilihan. Nah itu tadi juga disebutkan oleh Pak Menteri. Kemudian kita harus punya standar, tapi standarnya bersifat fleksibel. Nah itu yang dirumuskan oleh Prof. Yanto, yaitu berjenjang atau multi level. Kemudian asesmennya itu bersifat autentik, tidak hanya sekedar mengukur satu kecakapan, jenis kecakapan saja. Kemudian yang berikut adalah pembelajarannya itu harus menekankan pada proses, dan peserta didiknya harus difasilitasi dengan berbagai sumber, termasuk bahan ajar dari internet dan sebagainya. Peserta didik diberi kesempatan memperoleh berbagai pengalaman, bukan hanya dari sekolah maupun dari kelas, tetapi juga dari tempat lain, yaitu berkaitan dengan lingkungan belajar yang bervariasi, baik di dalam kelas maupun dalam sekolah. Dan satu hal lagi, gurunya itu harus profesional, yang menggarisbawahi juga apa yang tadi disebutkan oleh Prof. Suyanto. Demikian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti bukunya saya kirimkan, mohon alamatnya nanti Pak Didi, alamat ini. Ya, Prof. Ya. Dengan senang hati nanti kami kirimkan alamatnya. Boleh. Sementara 2 buku dulu, yaitu satu Preparing Future Competency, Quality Education for Preparing Competency, dan satunya lagi Pendidikan Menuju Indonesia Emas. Nah, nanti bulan depan akan saya kirim Pendidikan untuk Pembangunan Nasional atau Education for National Education, Education for National Development, Case Study of Indonesia. Mudah-mudahan dari situ juga bisa menjadi rujukan dan menjadi, bagi saya, menjadi sumbangan untuk legasi bagi pendidikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muhammad Ali atas pemaparannya. Cukup banyak informasi yang kemudian bisa dirangkai nanti oleh tim Majelis Dikdasmen. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 11.00. Di Indonesia Timur ini sudah selesai Jumatan atau masih Jumatan sepertinya? Tapi di waktu Indonesia Barat kita barangkali berkenan beberapa pertanyaan, Prof. Ali dan Prof. Suyanto, nanti langsung dijawab satu paket.